Wa amal azwaj qad nukihat, dan juga istri-istrimu juga semuanya sudah menjadi janda. Wa amal aulad qad aitamat, bahkan anak-anakmu yang kau tinggalkan pun semuanya terlantar dan menjadi yatim. Hada khabaru ma indana, ini kabar yang bisa kami sampaikan dari alam dunia. Lantas wa ma khabaru ma indakum, apa kabar dan informasi dari alam kubur yang bisa kau sampaikan kepada kami wahai penduduk ahli kubur? Mereka serentak ma'asyiral hadirin menjawab, betul, lakunya fil kalam, demi Allah wahai saudara hadi, seandainya saya diperbolehkan untuk bicara, seandainya saya diperbolehkan untuk ngomong, wallahi inna khairaz zat at-taqwa, bahwa sebaik-baik bekal yang bisa dibawa ke akhirat selama kita masih di dunia adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seiring bertambahnya waktu kita semua ditambah dan ditingkatkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita buka di dalam kitab Sahih Bukhari, ada Ibnu Abbas dari sahabat Ibnu Abbas, Dzakara As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti pernah mengingatkan kepada kita semua, sinfani, ada dua kelompok, ada dua golongan. Sinfani minan nas, dua kelompok tersebut ila salha, jika dua kelompok itu mau bergandengan tangan, mau bersatu, mau berjuang bersama, mau perbaiki hubungan keduanya, artinya dia terus-menerus berada di satu jalur, yaitu saling baik satu sama lain. Subhanallah, ada dipastikan manusia itu akan baik di depannya. Wa idza fasadat, dan kalau dua kelompok tersebut sudah tidak baik-baik saja ataupun tidak akur, bahkan saling serang satu sama lain, fasadat sa'irun nas, maka dipastikan semua manusia akan binasa dan akan rusak. Siapa dua kelompok tersebut? Ma'asyiral hadirin, yang pertama adalah al-ulama, mereka para ulama. Yang kedua al-umara, mereka para pemimpin-pemimpin pemerintah, mereka para pemimpin-pemimpin yang ada di tengah-tengah kita. Kalau kedua orang tersebut, kedua kelompok tersebut, ulama dan juga pemimpin, mereka mau bersatu, mereka mau berkesinambungan, mereka mau berjuang, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka manusia akan sejahtera, manusia akan tenang, dan bahkan manusia akan menemukan titik terang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ma'asyiral hadirin, kalau para ulama sudah menjauh kepada ulama, bahkan mereka membenci para ulama, bisa dipastikan bagaimana akan membawa kemana manusia kelak ke depannya. Kemudian kalau kita buka di dalam kitab Durratun Nasihin, diceritakan dan disampaikan di sana bahwa qiyamud dunya ala arba'ati asya', empat hal yang membuat dunia ini makmur, atau empat hal yang membuat dunia itu akan lestari, membuat dunia itu akan baik, dan dunia akan terhindar dari bala dan musibah. Apa yang pertama? Bi'ilmil ulama, dengan ilmu para ulama. Yang kedua, bi'adlil umara, dan dengan keadilan dan dengan kebijakan, sifat adil dari para umara atau dari para pemimpin-pemimpin negara. Yang ketiga, bisahawatil awliya, dengan kedermawanan, dengan sifat kedermawanan para orang-orang yang diberikan kekayaan lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mereka yang memiliki kekayaan yang luar biasa karena kedermawanannya, itu yang membuat kehidupan manusia semakin baik. Kemudian yang keempat, ma'asyiral hadirin, bidu'atul fuqara, karena doa-doanya orang fakir dan miskin. Jangan dikira orang-orang fuqara
mendoakan kita. Jabatan kita bisa diberikan oleh Allah. Itu tidak lagi karena doa orang tua. Kehidupan kita bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua karena doa orang tua. Kita semua bisa seperti ini. Itu tidak lain karena kita semua dapat keberkahan dari mereka. Ma'asyarul hadirin rahimahullah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula ilmal ulama la halakal jahilun." Seandainya bukan karena ilmu para ulama, niscaya orang-orang bodoh yang ada di dunia ini, orang yang tidak mengerti agama, orang yang tidak mengerti pengetahuan, mereka akan celaka dan binasa. Mengapa? Mereka selamat sampai sekarang. Itu semua karena ilmu para ulama. Walaula sahabat al-awliya la halakal fuqara. Dan kalau bukan karena kedermawanan orang yang kaya, kalau bukan karena kedermawanan orang-orang yang diberikan harta yang lebih, ma'asyarul hadirin, la halakal fuqara, maka orang fakir itu akan celaka. Bagaimana nasib sekeliling kita? Kalau panjenengan yang punya kekayaan lebih dan cuek dan tidak peduli, bahkan bakhil, pelit terhadap orang-orang fuqara, lantas bagaimana nasib orang-orang fuqara tersebut? Walaula jama'ul fuqara la halakal aghniya. Dan kalau bukan karena doanya orang-orang fuqara, pasti orang-orang yang memiliki kekayaan lebih itu akan celaka dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang kaya dan juga orang fakir tidak bisa terpisah. Orang fuqara butuh dengan orang kaya. Orang yang memiliki kekayaan juga butuh menginfakkan ke siapa kalau bukan ke orang fuqara. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walaula adlal ulama, walaula adlal umara, la adlal nas ba'dhum ba'dha, kama yaqulu da'u al-ghanam." Seandainya bukan karena keadilan para pejabat, kalau bukan rasa kebijaksanaan oleh pemerintah negara, kalau bukan karena kebijaksanaan dari mereka petinggi-petinggi negara, niscaya manusia akan menerkam satu sama lain, akan menyerang satu sama lain, sebagaimana serigala yang memangsa seekor kambing ketika ada di hadapannya. Kalau para pejabat tidak bijaksana, kita lihat rakyatnya akan satu sama lain akan menyerang, ma'asyarul hadirin. Semuanya akan tidak kenal arah, dan mereka akan diberitakan dengan dosa, diberitakan dengan hal-hal yang kemaksiatan. Mengapa? Tidak ada kebijakan, tidak ada pemerintah. Itulah ma'asyarul hadirin konsep yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa para dunia, para orang kaya tidak bisa lepas dengan orang fuqara. Dan begitu juga dengan para ulama-ulama, para umara juga tidak akan bisa lepas dengan para ulama. Suatu hari kalau kita berada di dalam kitab Durratun ini diceritakan bahwa seorang gubernur yang ada di Khurasan dia pesan kepada raja atau presidennya saat itu. Saat itu yang menjadi presiden adalah sahabat Umar bin Abdul Aziz. Kemudian gubernurnya yang bernama Al-Jarrah bin Abdullah. Al-Jarrah mengirim pesan, "Wahai presiden, wahai raja, saya minta izinkan saya untuk mendisiplinkan rakyat Khurasan. Mereka yang tidak mau taat kepadamu saya disiplinkan dengan cara kekerasan dan saya mengambil pedang. Sebab orang Khurasan ketika tidak dikerasi, mereka akan terus sebenarnya kehidupannya." Dia hanya minta izin untuk memberikan kewenangan dengan cara kekerasan dan pembunuhan. Begitu nyampe suratnya dan dibaca oleh rajanya, yaitu sahabat Abdullah bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, dijawab itu suratnya, "Wahai gubernur yang bernama Khurasan, sekarang ini kamu saya pecat. Sebab mendidik masyarakat, mendidik
ilmu, sehingga mudah-mudahan harapannya kita bisa merealisasikan contoh-contoh tersebut dan kita bisa mengambil manfaat kepada mereka semua. Dan mudah-mudahan kita semua dibawa kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Depannya kita jauh lebih baik, dibawakan dengan cita-cita kita, dan mudah-mudahan kita semua menjadi ambil dan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ini asal kalam. وإن الله كلام الله من أهل الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم